Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sukarman dengan NIM D1B1 21044. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hasil dari ringkasan artikel pertanian berkelanjutan. Langsung saja. Artikel pertama, Revolusi 4.0 Industri versus Pertanian dalam Pengembangan Masa Depan untuk UKM, usaha kecil menengah. Revolusi industri mengalami 4 fase, yaitu yang pertama dalam fase industri. Revolusi pertama dimulai sekitar tahun 1780 dengan diperkenalkannya pabrik produksi bermesin dengan tenaga uap. Revolusi kedua lahir 30 tahun kemudian, ditandai dengan industri produksi massal telah dimulai yang ditenagai oleh listrik. Revolusi ketiga dimulai pada akhir 1960-an ketika program Mobile Logic Controller (PLC) dimulai. Revolusi industri keempat dimulai pada tahun 2011 di Jerman dengan proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan kompetenisasi dan inovasi meningkatkan produksi. Fase pertanian 4.0. Revolusi di bidang pertanian dapat dihipotesiskan yang berjalan seiring dengan inovasi di sekitar industri dalam beberapa tahun terakhir. Revolusi teknologi pertanian dimulai dengan pertanian 1.0 dengan tenaga hewan. Kemudian mesin pembakaran mendefinisikan pertanian 2.0. Beralih ke pertanian 3.0 dalam beberapa tahun terakhir dengan sistem paduan dan pertanian presisi. Saat ini kegiatan pertanian 4.0 terhubung ke cloud. Langkah selanjutnya dengan pertanian 5.0 mencakup perusahaan yang terintegrasi secara digital, yang mengandalkan proses produksinya menggunakan robot dan beberapa kecerdasan buatan. Dari 4.0 ke 5.0, industri versus pertanian. Revolusi keempat memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan produktivitas dan kecepatan untuk merespon pasar, membuat sistem lebih produktif dan kompetitif. Manfaat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Di satu sisi, peternakan mencapai pengamatan input produksi sebesar 30% dengan peningkatan produksi sebesar 20%. Dan di sisi lain, mereka memperkenalkan produk dengan kualitas lebih tinggi tanpa residu bahan kimia. Artikel kedua, revolusi hijau, dampak, batasan, dan tantangan ke depan. Sebagian besar keberhasilan disebabkan oleh kombinasi tingkat investasi yang tinggi dalam penelitian tanaman, infrastruktur, dan pengembangan pasar, serta dukungan kebijakan yang tepat yang terjadi selama revolusi hijau atau GR, Green Revolution pertama. Periode GR pertama berlangsung pada tahun 1966 sampai 1985 dan periode GR terjadi pada 2 dekade berikutnya. Investasi publik yang besar dalam perbaikan genetik tanaman dibangun di atas kemajuan ilmiah yang telah dibuat di negara maju untuk tanaman pokok utama seperti gandum, beras, jagung, dan menyesuaikan kemajuan tersebut dengan kondisi negara-negara berkembang. Dampak positif revolusi hijau atau GR. Dalam produktivitas dan harga pangan, peningkatan pesat dalam hasil pertanian yang dihasilkan dari GR berasal dari peningkatan hasil per hektar yang mengesankan. Antara tahun 1960 sampai 2000, hasil panen untuk semua negara berkembang naik secara signifikan. GR berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan yang luas, menghindarkan kelaparan untuk jutaan orang, dan menghindari konservasi ribuan hektar lahan menjadi budidaya pertanian. Dampak negatif revolusi hijau, Green Revolution. Sumber yang diketahui, revolusi hijau menjadi penyebab emisi gas rumah kaca dan pendorong perubahan iklim. Lebih responsif, untuk input eksternal sangat penting untuk pencapaian produktivitas. Tidak disengaja dalam penggunaan air, degradasi tanah, dan limpasan kimia telah serius berdampak pada lingkungan di luar wilayah budidaya. Hal ini secara luas diakui sebagai ancaman serius untuk keberlanjutan jangka panjang lingkungan dan produksi pertanian.
Artikel berikutnya, pertanian berkelanjutan, konsep, prinsip, dan bukti. Ketertarikan pada sistem pertanian berkelanjutan dapat ditelusuri ke masalah lingkungan yang mulai muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an. Kekhawatiran tentang keberlanjutan berpusat pada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi dan praktik pertanian yang 1. Tidak memiliki dampak buruk pada lingkungan, 2. Dapat diakses dan efektif untuk petani, dan 3. Mengarahkan pada peningkatan produksi pangan dan memiliki efek samping positif bagi lingkungan. Prinsip kunci pertanian berkelanjutan. Sistem berkelanjutan yang tinggi dapat dianggap sebagai sistem yang bertujuan untuk memanfaatkan barang dan jasa lingkungan sebaik mungkin tanpa merusak aset ini. Prinsip-prinsip kunci untuk keberlanjutan adalah untuk 1. Mengintegrasikan proses biologis dan ekologis seperti siklus hara, fiksasi nitrogen, regenerasi tanah, aleopati, kompetisi, predasi, dan parasitisme ke dalam produk pangan. Meminimalkan penggunaan input tak terbarukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau kesehatan petani dan konsumen. 3. Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara produktif, sehingga meningkatkan kemandirian mereka dan menggantikan sumber daya manusia untuk input eksternal yang mahal. 4. Memanfaatkan kapasitas kolektif masyarakat secara produktif untuk bekerjasama untuk memecahkan masalah umum pertanian dan sumber daya alam. Baik, begitu saja pembawaan materi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.